Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita tetap diberi kesehatan pun kita belajar melalui daring kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan itu mengenai bersih itu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama itu mengetahui arti dari najis. Yang kedua, mengetahui macam-macam najis. Dan yang ketiga, mengetahui cara mensucikan najis. Sebelum masuk ke materi, anak-anak dapat absen terlebih dahulu dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah di kolom komentar YouTube. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu najis dan macamnya. Najis di sini kita kemarin sudah belajar ya, kalau arti dari najis sendiri itu merupakan sesuatu yang kotor menurut hukum ya, sehingga menghalangi seseorang untuk beribadah. Jika ada najis yang menempel di badan kita, kita tetap sholat atau melakukan sesuatu yang harus dalam kondisi suci, maka ibadah kita tidak sah atau sia-sia. Contohnya, ketika kita sedang sholat, nah tiba-tiba ada cicak di atas buang kotoran, terkena tangan kita tahu. Nah, maka najis tersebut membuat kita tidak sah untuk melakukan sholat. Caranya gimana? Ya harus dihilangkan dulu najis tersebut. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan di sini contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain ASI, air susu ibu. Saya yakin di sini anak-anak semua yang laki-laki pasti sudah minum selain minum ASI ya, sudah makan selain ASI ya? Apa ada yang masih ASI saja? Ya, nggak boleh ya, sudah besar. Jadi cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air sampai hilang sifat najisnya. Sifat najis itu apa saja? Yang pertama, wujud najisnya. Misalnya, jadi di sini air kencing bayi laki-laki, kita lihat, nah kita percikan air sampai najis tersebut tidak tampak lagi. Yang kedua, baunya dicium. Kalau sudah dipercikan air tadi sudah tidak tampak, dicium baunya masih tidak. Kalau masih berarti masih najis. Nah, dipercikan lagi air sampai hilang baunya. Yang ketiga, warnanya. Nah, warnanya biasanya air kencing warnanya apa? Kuning ya. Jadi sampai hilang warnanya, warna kuning tadi. Rasanya, caranya gimana? Nah, jangan dijilat ya, enak ya. Kira-kira sendiri kalau wujudnya sudah hilang, terus baunya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, itu berarti najis tersebut sudah hilang. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis mutawasitoh di sini itu dapat dicontohkan dengan kotoran ayam,
kotoran kucing atau air kencing kucing. Air kencing kita juga termasuk di sini najis mutawasito. Terus cara mensucikannya dengan mengalirkan air sampai hilang sifat najisnya. Ingat ya, jadi air tersebut harus mengalir. Misalnya anak-anak ada yang ngompol, nah, itu tidak boleh dengan memercikan air, apalagi direndam. Nah, malah menyebar semua nanti ya. Jadi dengan air yang mengalir sampai sifat najisnya hilang. Najis mutawasito di sini dibagi menjadi dua, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Kalau najis hukmiyah di sini itu najisnya tidak tampak, ya. Mungkin sudah mengering, yaitu misal air kencing, kalau lama-lama mengering, jadi tidak tampak, cuma apa tercium baunya. Nah, jadi disebut najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah di sini najis tersebut masih tampak nyata, jadi terlihat, oh terkena air kencing, oh masih ada air kencingnya, masih terlihat. Nah itu berarti najis ainiyah. Cara membersihkannya, kalau hukmiyah di sini tadi sama ya dengan mengalirkan air, dan karena wujudnya tidak tampak, maka sifat najis yang tadi tersebut tidak dimasukkan. Hanya dari bau, warna, dan rasanya saja ya yang hilang. Terus kemudian kalau najis ainnya di sini sesuai dengan yang awal tadi ya. Jadi zatnya atau bendanya harus hilang, itu yang membedakan di situ. Untuk najis yang ketiga di sini itu najis mughaladhah atau najis berat. Contoh untuk najis mughaladhah di sini yaitu air liur anjing, babi, dan kekerabatnya ya, keluarga dari anjing dan babi itu. Cara mensucikannya di sini dengan mencuci ya, mencuci sampai hilang sifat najis sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi untuk lebih baiknya ya, tanah tersebut dicampurkan dengan air yang pertama. Misalnya tangan kok terkena air liur anjing, ya maka ambil ember, diberi tanah, masukkan tanah ke tangan kita gosok-gosok sampai hilang tadi, terus kita buang tadi air dan tanahnya tadi, terus kita cuci selanjutnya sampai 6 kali dengan air yang mengalir. Jadi jumlahnya ada 7 kali. Untuk tugas kalian, tugas ya dapat dituliskan ya, nomor 1. Apakah arti dari najis? Yang kedua, sebutkan contoh yang termasuk najis mukhaffafah. Nomor 3, apakah perbedaan najis hukmiyah dan najis ainiyah? Yang nomor 4, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Yang nomor 5, bagaimana cara mensucikan najis
ugolado. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.